Halo, jumpa kembali ya dengan saya di channel Teknisi Mekso. Hehe. Oke, gimana kabar sobat semua? Semoga sehat selalu ya. Lagi malam mingguan ya. Oke, jadi di sini saya ada Xiaomi ya. Jadi saya coba di Samsung bisa ngecas ya. Coba saya colok Samsung, wah sampai belum sempat nyalainnya. Masih di mood. Oke, jadi di sini Redmi 5 Plus ini tidak bisa dicas ya. Dan ini kronologinya juga tidak tahu, jadi tiba-tiba tidak bisa dicas ya. Saya coba colok cas, tidak ada penampakan sama sekali ya. Oke, jadi kita langsung buka saja ya. Jadi apakah permasalahannya? Kita congkel sebentar ya. Jadi untuk di Redmi 5 Plus ini sepertinya belum pernah dibongkar ya, karena masih keras. Jadi kita agak susah ya dari membukanya kalau memang belum pernah dibongkar ya. Di sini kita langsung congkel saja ya. Ini buku saya juga saya potong ya. Oke, jadi untuk kasus tidak bisa dicas ini sangat kompleks sekali ya, bisa karena konektor, bisa karena short, dan bisa karena memang baterainya kosong ya. Jadi kita tidak tahu dan masih perawan ya. Untuk di mesin Xiaomi ini belum pernah dibongkar karena masih segelan ya. Jadi kita coba colok cas ya. Dan ini saya coba akan ukur ya. Jadi di voltase 20 volt DC kita colok, kita lepas konektor baterainya. Nah, di situ ada tulisan VBAT ya, di sini ya ada tulisan VBAT, berarti jalur VBAT. Coba kita ukur dan ini rendah sekali ya. Untuk nilainya cuma 0,4140, ini 38 37. Jadi tidak sampai 5 volt ya, dan harusnya sesuai dengan voltase charger ya, jadi 5 volt ya. Oke, kita lepas dulu ya. Jadi untuk plastik penutupnya itu di board bawah ya. Jadi kita di sini kita fokus di board bawah ya, karena tegangan tidak sampai ke board atas ya. Dan bisa kita lihat konektor casnya, dan sepertinya masih aman ya. Oke, kita coba colok cas dan kita ukur ya. Jadi untuk di kaki konektor casnya kita pilih salah satu, apakah yang sebelah kiri atau kanan terserah ya. Nah, kita coba ukur, tidak ada yang memiliki tegangannya di antara dua kaki ya. Jadi kaki sebelah kiri juga tidak ada tegangan, kaki sebelah kanan juga tidak ada tegangan. Oke, kita lepas saja ya. Jadi untuk memastikan atau untuk mengganti konektor casnya ya. Dan di sini kita belum tahu apakah hanya solderannya yang lepas atau seperti apa, namun kalau kita rasa tadi tidak goyang ya untuk di konektor casnya. Nah, kita lihat masih aman-aman saja ya, jadi tidak ada yang mencurigakan untuk di kaki-kakinya, dan bisa kita lihat di colok cas tidak goyang. Nah, di sini saya akan coba ukur ya. Jadi di kaki-kakinya seperti biasa kita pilih kaki sebelah kiri sama kaki yang paling sebelah kanan ya. Kita bolak-balik tidak ada masalah. Kalau dia masuk pasti ada nilai ya. Nah, di sini tidak ada nilai ya. Kita coba ukur, kita balik pun tidak ada nilainya ya. Jadi kita bolak-balik juga tidak ada nilainya. Oke, nah di sini kita pastikan ya,
ini masalahnya apakah karena short atau memang tegangannya masuk ya. Kita ukur pakai analog. Nah ini naik, kita coba balik, jarumnya tidak boleh naik ya harusnya ya. Nah bisa kita lihat dua-duanya naik ya, kita bolak-balik jarum ngangkat ya. Nah ini bisa dipastikan rangkaiannya short ya. Kita coba ukur di kapasitor. Nah ini kaki kapasitor kanan kiri naik ya, bisa kita lihat. Untuk di rangkaian board bawah ini sudah dipastikan nggak beres ya, yaitu konslet ya. Nah, tapi kita nggak tahu komponen mana yang konslet karena di situ terdapat kapasitor dan juga ada yaitu kayak dioda gitu ya. Jadi semacam dioda, punya dioda atau transistor ya. Jadi ada IC kecil ya, jadi di atas. Nah kita bersihkan dulu, kita coba apakah ini short tuh karena kotor ya atau karena memang komponennya ya. Jadi kita pun belum tahu ya. Jadi di sini ya harus kita analisa lagi ya. Nah sudah saya coba bersihkan, kita ukur kembali ya. Jadi untuk kaki kanan dan kirinya masih ya, masih tetap naik ya untuk di jarumnya. Nah di sini ada IC ini ya, kotak hitam nih. Apakah ini transistor atau dioda atau apa? Nah ini kapasitornya sejalur ya, jadi sejalur dengan IC kecil tadi. Nah ini bisa kita lihat. Biasanya itu biang keroknya itu ya, jadi di situ ada kotak hitam, itu biasa kakinya 3 ya, mungkin untuk penghalus tegangan atau penstabil tegangan. Jadi sering terjadi konslet di IC itu ya. Jadi di sini langsung saja kita ajar IC-nya ya, karena untuk di kapasitornya tadi masih bentuk fisiknya tidak ada masalah ya, jadi tidak ada gosong atau mencurigakan. Nah ini IC-nya, kita langsung lepas saja ya, seperti biasa saya blower ya. Jadi untuk saya blower ini 3,5 ya setelannya. Nah sudah terlepas, sangat mudah sekali ya. Nah bisa kita lihat kakinya ada 3 ya, jadi mungkin yang kaki kecil tuh jalur plus atau yang kaki lebar nih mungkin min ya. Nah di sini bisa kita lihat ada 3 kaki ya. Oke, jadi saya akan bersihkan dulu, saya kasih fluknya jadi biar rapi. Jadi biar tidak konslet ya, nanti kita lepas, kalau timahnya nempel ya percuma saja ya, malah makin parah ya. Oke, jadi kita bersihkan dulu, kita coba sikat-sikat dan kita akan coba ukur kembali ya. Jadi seperti biasa saya pakai analog ya untuk sekedar mengukur short apa enggak ya. Kita coba tidak ada pergerakan ya, tidak ada pergerakan, bisa kita lihat. Kita coba balik, apakah bergerak atau enggak. Aman ya, jadi untuk rangkaiannya sudah tidak konslet lagi ya, karena dibolak-balik juga tidak ada pergerakan. Kalau tadi kan naik ya, jadi dibalik naik, dibalik juga ngangkat ya, namun di sini aman ya, kita bolak-balik tidak ada ngangkat, dan itu ngangkat karena nyentuh ground konektor cas ya. Kalau kaki-kakinya ya aman ya, tidak ada konslet ya. Jadi ini sudah dipastikan tidak konslet ya, jadi untuk di rangkaiannya.
Jadi kita tidak perlu melakukan penggantian konektor cas ya. Kita coba colok cas, lalu kita ukur ya apakah tegangannya sudah masuk. Kita ukur lagi 5 volt ya. Oke, mantap ya, jadi bisa masuk 5 volt. Nah, berarti kita tidak perlu melakukan penggantiannya. Jadi di sini aman untuk di konektor casnya. Jadi tegangan hilang karena konslet ya. Jadi karena konslet tegangannya pun drop, hilang ya, jadi nol. Mungkin kalau dipaksa cas bisa casnya yang rusak ya. Jadi untuk di port bawah ini ya, untuk langkah penanganannya ya seperti ini ya. Kita coba ukur pakai analog dulu apakah short apa enggak, baru melakukan penggantian ya. Kita coba colok cas, kita tunggu sebentar apakah ada tanda baterai. Mantap ya, berarti bisa masuk cas. Oke, 0%. Oke, sambil menunggu kita pasang penutupnya ya. Kita pasang kembali untuk di penutup, karena ini ada speaker ya, jadi memang nggak boleh lupa ya, dan jangan lupa dicek ya. Jadi untuk speaker tuh kadang nempel di situ ya, baut nempel di speaker lalu kita pasang ganjal, itu sering terjadi ya. Dan kita coba, nah udah 3% ya, mantap. Berarti ya memang permasalahannya di komponen kecil tadi ya. Oke, kita rakit kembali dan kita tunggu ya, 3%. Apakah nanti mau nambah ya? Bisa kita lihat 3%, kita diamkan dulu 5 menit. Apakah sudah bertambah? Mantap ya, sudah 17%. Jadi sudah dipastikan aman ya, bisa ngecas dan bisa nambah. Coba dinyalakan ya, apakah keadaan hidup HP-nya mau ngecas dan mau menambah. Kita tunggu sebentar ya, masih loading Android. Oke, sudah masuk menu. Bisa kita lihat di, wah ada pinnya ya, di lambang baterainya di atas. Apakah ada tanda petir? Mantap ya, ada tanda petir. Oke, berarti aman sentosa ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih buat sobat.